Waalaikumsalam. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Ya. Sebelumnya Ibu terima kasih sudah membantu Ibu menyiapkan perangkat pembelajaran. Hari ini siapa yang tidak hadir? Alhamdulillah hadir semua ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Ya, berdoa dalam hati ya. Berdoa mulai. Selesai. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sistem koordinasi pada manusia, yang dimana submaterinya yaitu struktur dan fungsi neuron. Nah, sebelumnya Ibu mau bertanya dulu, apa yang terjadi ketika tangan kalian menyentuh benda panas secara tidak sengaja? Panas? Nah, tuh. Badan kita pasti terasa panas. Nah, kalau misalnya dicubit, sakit, pintar, bagus. Tahan dulu. Oke. Kalau badan kita terasa sakit, terasa panas, itu semua merupakan salah satu cara kerja sel saraf pada tubuh kita. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu untuk mengetahui dan memahami struktur dan fungsi dari neuron. Ada yang tahu apa itu neuron? Ada yang tahu? Neuron itu merupakan atau sel saraf pada manusia yang bertanggung jawab untuk mengontrol dan mengkoordinasi semua bagian dari tubuh kita. Nah, di sini ada satu contoh sel. Nah, di sini ada dendrit. Kalau di tengah ini ada badan sel, yang di bawah ini ada nukleus, dan yang di kotak kuning ini yang pertama ini ada selubung mielin, ada sel sekuan, ada akson, dan yang paling ujung ini ada sinapsis. Nah, adapun dari sel saraf kita tadi ini mempunyai fungsi. Yang pertama yaitu badan sel, di mana pusat metabolisme dan kendali sel saraf. Dan yang kedua ada nukleus sebagai pusat kendali utama sel saraf. Dan yang ketiga itu ada dendrit. Dendrit ini menerima sinyal dari neuron lain atau dari lingkungan eksternal. Kemudian ada akson, yaitu menghantarkan sinyal dari badan sel menuju neuron lainnya. Kemudian ada selubung mielin, yaitu lapisan lemak yang membungkus beberapa akson yang berfungsi mempercepat hantaran impuls saraf dan melindungi akson dari kerusakan. Kemudian ada nodus Lemphier, di mana nodus ini celah atau bagian akson yang tidak bermielin terletak di antara segmen selubung mielin, berfungsi untuk memungkinkan impuls saraf melompati segmen bermielin sehingga mempercepat hantarannya. Kemudian ada sel sekuan. Sel ini membentuk selubung mielin di sekitar akson yang mempercepat transmisi impuls saraf. Dan yang terakhir ada sinapsis. Nah, sinapsis ini celah kecil antara ujung dari akson satu neuron dengan dendrit atau badan sel neuron berikutnya. Kemudian neuron ini berdasarkan fungsinya dibagi menjadi 3, yaitu neuron sensoris, motoris, dan konektor.
Oke, kita beri aplaus dulu untuk kelompok 3. Dari pemaparan presentasinya kelompok 3, mungkin ada yang ingin ditanyakan atau yang ingin disanggahkan? Ada? Oke, silakan dari kelompok 1. Kelompok saya kelompok 2 penjelasannya kurang jelas. Kurang panjang. Oke, bisa diterima kelompok 2, kelompok 3? Oke, kita beri aplaus untuk kelompok 1 dan kita semua. Nah, dari hasil diskusi kita pada hari ini dapat kita simpulkan bahwa neuron adalah unit dasar sistem saraf yang bertanggung jawab untuk menerima, menghantarkan, dan mengirimkan impuls. Bagaimana anak-anak, bisa dipahami? Oke, alhamdulillah. Nah, untuk pertemuan minggu depan dicatat ya, Ibu akan memberikan tugas tentang membuat infografi proses pengantaran impuls reseptor ke otak. Itu dikumpulkan minggu depan ya. Oke, mungkin pada pertemuan hari ini Ibu cukupkan sekian. Semoga sel saraf kita itu baik-baik semua ya. Oke, Ibu cukupkan sekian. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kata-kata Ibu yang kurang berkenan. Ibu tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.